Selamat sore Pak Heri. Selamat sore Bu Tuti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, katanya besok Pak Heri mau coaching ya? Iya Bu, ini kemarin Bu Lisa dengan Bu Lisa. WA dan rencananya besok Bu memang kurang lebih ya sekitar jam 10-an Bu. Iya. Untuk coaching. Jam 10 besok pagi. Betul Bu. Oh iya. Sudah siap Pak Heri? Insya Allah sudah Bu. Ya semaksimal mungkin. Semaksimal. Apa yang disiapkan Pak Heri? Sementara ini fisik ya, saya mencoba untuk menyediakan fisik saya terus supaya sehat, kemudian atur jadwal, atur waktu, kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi ulang terkait dengan waktu yang akan kita lakukan besok. Mudah-mudahan nanti bisa on time Bu harapan. Yang dua-duanya juga sedang ada waktu yang luang ya Pak ya, dengan Bu Lisa besok ya Pak ya. Nah kira-kira Pak Heri untuk coaching itu kompetensi yang mau dikembangkan Pak Heri besok apa Pak Heri? Ada 3 sih Bu. Yang pertama ada hadir penuh ya, presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga menggali topik dan pertanyaan berbobot. Itu 3 itu Bu. 3 itu ya, 3 kompetensi itu ya Pak ya. Nah dari 3 kompetensi ini Pak Heri, kira-kira yang mau Pak Heri fokuskan untuk dikembangkan itu yang mana Pak? Saya berencana ke yang ketiga. Oh yang ketiga. Harapannya dari poin yang ketiga itu nanti coachingnya juga bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Jadi saya memilih yang dari pertanyaan-pertanyaan Pak Heri begitu ya, dia menemukan sendiri gitu ya. Mungkin ada kompetensi lain Pak Heri yang mau dikembangkan? Itu saja Bu. Satu itu ya. Ke situ karena nanti ya kita di tujuan akhirnya emang menemukan solusi dari si coachingnya itu ya, dari Bu Lisa sendiri begitu ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak Heri untuk langkah-langkah kira-kira yang ingin Bapak lakukan begitu ya untuk sampai ke mendapatkan pengembangan untuk mengajukan pertanyaan berbobot, itu langkah-langkah yang mau Pak Heri lakukan itu apa Pak Heri? Pertama nanti setelah Bu bisa menyampaikan apa yang ingin didiskusikan bersama saya, dan nanti dari situ saya akan mencari poin-poin pentingnya atau kata-kata kunci. Kemudian dari situ kemudian hal-hal penting yang saya catat, kemudian saya tanyakan secara mendalam. Kemudian nanti semakin Bu terbuka dalam artian gambarannya jelas gitu ya Pak ya. Jadi terbuka, ya minimal ya jelas apa yang mau disampaikan seperti itu. Oh ya, sama Bu Lisa begitu ya Pak ya. Nah kemudian Pak Heri, nanti kan jelas ada pertanyaan yang berbobot ya yang ingin Pak Heri kembangkan begitu ya, untuk mengembangkan kompetensi Pak Heri sebagai coach gitu ya Pak ya. Nah kemudian kan nanti nih ketika coaching ini nanti kan ada istilahnya ya standar atau kriteria ya, atau istilahnya indikator ya Pak Heri, indikator bagaimana Bapak bisa mengetahui kalau proses coaching Pak Heri itu berhasil atau tidak. Nah ini indikatornya menurut Pak Heri seperti apa ini Pak? Ya terima kasih Bu Tuti. Saya akan berpedoman pada nanti beliau bisa menemukan jalan keluar sendiri atau tidak Bu. Jadi nanti selama Bu Lisa dari diskusi itu kemudian menemukan jalan keluarnya, itu saya anggap coaching ini berhasil Bu. Dalam artian beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Artinya kan nanti solusi dan aksi itu datangnya dari Bu Lisa sendiri begitu ya Pak ya. Ya oke, baik, besok jam 10 ya Pak ya? Jam 10 pokoknya, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan ya. Ya karena nanti semoga berhasil ya Pak ya. Besok saya doakan semoga semuanya lancar juga. Nanti Bu Lisa juga sebagai coach Bapak juga nanti bisa terpecahkan masalahnya gitu ya Pak ya. Ya, dan untuk besok saya izin ikut ya Pak Heri. Silakan Bu. Ya nanti mungkin saya juga akan mencari mencatat beberapa hal yang mungkin bisa terjadi di coaching itu nanti. Tapi saya abaikan saja Pak. Aku nggak ada ya. Siap. Ada tapi nggak ada gitu ya Pak. Iya. Baik Pak Heri, terima kasih sekali waktunya. Besok ketemu lagi, nanti kita bertiga, saya izin ikut Pak Heri coaching besok dengan Bu Lisa ya. Kebetulan jam 10 juga kita break ya, nggak ada agenda, nanti saya bisa ikut dengan Pak Heri dan Bu Lisa. Semoga sukses Pak Heri, terima kasih besok.
menindaklanjuti kemarin Bu Lisa WA terkait ingin mengajak saya diskusi pada hari ini. Nah, kira-kira Bu, apa yang menjadi bahan diskusi kita pada hari ini Bu? Mungkin Bapak, ini saya tuh pengen diskusi terkait dengan kesulitan saya dalam memanajemen waktu dan manajemen diri. Jadi sebut gitu ya Bu ya? Kayaknya pekerjaan di kantor itu kayak nggak ada habisnya gitu loh. Yang A belum selesai dikerjakan, juga ada yang B, tambah lagi. Jadi kok kayaknya tuh kerjaan nggak habis-habis, padahal jam kerja udah habis gitu, tapi tetap masih harus ini harus diselesaikan. Itu sih Bapak. Selama ini ketugasan Bu Lisa kan BK ya Bu. Iya. Nah, apa Bu kira-kira yang menjadi semakin sibuk sekali itu, apa tugas tambahan atau apa Bu? Sebenarnya kan kalau di ketugasan BK sendiri itu juga pekerjaannya itu sudah banyak. Jadi kayak apa ya, kadang tuh saya kan sudah biasa bikin schedule jadwal gitu ya, dengan jadwal pekerjaan saya apa saja yang mau dikerjakan, konseling dengan siapa saja, kemudian layanan klasikal di kelas mana, itu kan dia sudah ada jadwalnya gitu. Tapi kadang-kadang kan ada kejadian yang tidak terduga, yang tiba-tiba datang, atau ada anak yang tiba-tiba ingin konseling, ada laporan dari guru maupun ada laporan dari wali kelas, yang semuanya itu kemudian harus dikerjakan segera. Pengennya tuh harus segera diselesaikan, segera ditangani. Padahal saya juga punya tugas tambahan lain yang kadang-kadang itu juga tiba-tiba kegiatannya, karena kan terkait dengan pihak luar. Jadi kadang-kadang tuh bingung sendiri gitu loh Pak, cara bagi waktunya, yang ini belum selesai sudah tambah lagi gitu ya Bu ya? Iya, dan ini belum jadi ditangani, pas besoknya ketemu sama wali kelasnya udah ditanya, Mbak udah ketemu belum? Padahal kan saya belum ketemu, jadi saya kan bingung, saya harus lapor gimana gitu. Sedangkan saat itu waktu juga sudah saya bagi gitu ya, sudah saya atur, saya sudah punya jadwal juga konseling. Malah kadang akhirnya yang sudah terjadwal konseling itu nggak jadi saya panggil, karena saya mendahulukan yang harus direspon segera. Terus itu nanti yang nggak jadi dipanggil itu dijadwal ulang gitu atau bagaimana? Nah itu kadang kalau misalnya mau saya jadwal ulang, kadang juga sudah bentrok lagi dengan jadwalnya. Jadi kalau di saya itu kan misalnya jadwal konseling itu sudah terjadwal untuk 1 bulan gitu ya. 1 bulan itu di tanggal ini siapa itu sudah ada. Jadi kalau misalnya saya mundurkan, artinya kan kadang bentrok lagi dengan jadwal yang lain gitu. Kadang saya ya mungkin salah satunya dengan nanti saya masukkan ke jadwal yang kadang yang harusnya itu konseling sama saya, tapi dia nggak masuk sekolah, jadi kan jadwal itu kan kosong, saya masukkan ke situ. Tapi kadang anaknya nggak bisa di jam yang saya ini kan tuh nggak bisa, saya ada ulangan, ada ini, jadi kan akhirnya nggak ketemu, ada akhirnya gitu. Terus ya kadang akhirnya ya sebisanya anaknya aja kapan gitu. Tapi kadang itu akhirnya ngambilnya waktu jam pulang sekolah. Berarti sore ya Bu ya? Iya sore, kami kan selesai sekolah 3:30. Itu kan estimasi waktu konseling itu kira-kira berapa jam? Tergantung anaknya ya Pak. Kalau konseling itu bisa cepat, bisa juga lama. Karena tergantung masalah siswanya, tergantung gaya siswanya. Kalau dia tipikal yang senang bercerita, kadang ceritanya jadi lama, panjang. Ada anak yang ceritanya hanya poin-poinnya gitu. Dan kadang beda sih kalau untuk yang konseling karena anak hadir sendiri, itu biasanya makan durasi waktunya lebih lama dengan yang kita jadwalkan. Padahal itu nanti belum lagi Bu Lisa masih harus mengerjakan tugas lain. Ya kan kalau di BK itu kan nggak cuma konselingnya ya Pak, tapi setelahnya kan ada administrasinya juga yang harus laporan gitu Bu? Laporan dan sebagainya itu ada. Tapi juga saya kadang ada tugas tambahan yang lain. Kebetulan kan saya punya tanggung jawab di Sapras Pak, staf bidang lingkungan Kediri saya juga. Jadi saya punya tanggung jawab sama kebun-kebun yang ada di sekolah. Sedangkan kebun-kebun itu kan juga ada timeline waktunya, kapan saya harus ngebibit dan kapan bibit itu harus dipindah ke ini peremajaan, kapan harus ini. Itu kan juga kadang kalau waktunya barengan, pas saya lagi sibuk, ternyata ini tanaman harus sudah pindah tempat gitu. Kalau enggak kan nanti dia kasihan, tanamannya mati. Itu kan mereka makhluk hidup juga kan Pak, kasihan. Jadi kan kalau saya duluin ke kebun itu juga kebun itu betul sekali. Waktunya juga nggak bisa sebentar Pak, dari ini. Pasti butuh apa ya Bu, waktu yang juga tidak sebentar gitu ya. Betul. Jadi kadang kalau saya ke kebun saya nggak
bisa ngerjain kerjaan BK. Kalau saya di BK kebunnya lupa gitu. Tanamannya pas besok saya tengok Pak kering gitu kan kasihan. Ya. Jadi pusing ya. Sibuk sekali ya Bu ya. Oke, kalau saya pasang skala Bu atau kita pakai skala 1 sampai 10, 1 itu dalam kondisi ya free dalam arti benar-benar tidak sibuk gitu ya. Dari 10 itu sangat sibuk sekali. Nah, kira-kira tentang kesibukan Bu Lisa yang sampai pada skala berapa? Nah, kurang lebih. Saya itu sibuknya di rentang 8. Luar biasa ya Bu ya. Kadang saya pengen membelah diri tapi saya nggak bisa Pak. Membelah diri ya. Iya, biar ada yang di kebun, ada yang di ruang BK, ada yang nanti pas satpasnya itu ada tugas tambahan yang lain lagi kan itu beda lagi Pak. Jadi terus sementara ini apa yang Bu Lisa lakukan untuk mengatur kesibukan Bu Lisa itu agar ya dalam kondisi tertentu Bu Lisa tetap harus merata ke semuanya? Kalau kemarin itu saya itu coba untuk membuat timeline lagi ya Pak ya. Artinya kayak jadwal konseling itu saya ulangi Pak akhirnya. Jadi kalau misalnya sehari itu tadinya saya membuat jadwal 2 atau 3 siswa yang konseling itu kemarin saya turunkan standar Pak. Jadi 1 aja yang penting saya ada siswa yang saya konseling. Karena kan kadang-kadang kita juga ada home visit Pak, ada konferensi kasus, ada kolaborasi dengan wali kelas, ada banyak gitu. Tapi untuk konseling sendiri, karena memang yang paling banyak makan waktu itu sebenarnya konseling Pak. Karena berjam-jam itu ya. Apalagi kalau itu sudah yang kelas 12 itu kan kalau menyangkut untuk perencanaan studi karir itu agak lama waktunya. Dan mereka kan biasanya datangnya nggak per orang gitu, kadang langsung berdua bertiga. Jadi untuk memetakan mereka mau kemana itu butuh waktu. Jadi akhirnya saya kurangi lah untuk jadwal yang itu. Dan terkait dengan timeline tadi berdampak signifikan tidak dengan kesibukan Bu Lisa? Atau sebenarnya kalau timeline ini buat saya sih saya merasa cukup berdampak ya Pak ya, karena kan membuat saya berada pada garisnya. Jadi kayak saya biasa akhirnya kalau pagi gitu saya meluangkan waktu 1 jam untuk di kebun. Kalau saya baru datang saya cek dulu sih tanaman ini airnya masih cukup enggak, pupuknya kadar ppm-nya masih cukup enggak, kemudian kondisi selain greenhouse kan saya ada kebun sekolah juga itu. Kemudian juga kan kondisi lingkungan kita kalau pagi piket tawaf juga Pak kelilingin muter gitu ya. Karena kan bagian lingkungan kan dari pagar depan sama pagar belakang tiap hari tawaf makanya saya capek gitu kan. Itu butuh waktu juga kan Pak kelilingin satu sekolah. Padahal ini kayak apa ya Bu ya? Termasuk sekolah saya. Nah, jadi saya kalau pagi meluangkan waktunya itu di pagi Pak, hitung saya positif thinking sambil saya olahraga pagi gitu kan. Saya keliling ya sambil ngecek tanaman. Nanti jam 8 saya baru mulai di BK untuk mengerjakan administrasi, kemudian jadwal konseling dan sebagainya. Gitu. Kalau terkait dengan ini Bu, tadi sudah ada timeline, kemudian sudah membagi waktu tadinya. Ada skala prioritas tidak Bu untuk ketugasan Bu Lisa selama yang sudah Bu Lisa jalani ini? Kalau skala prioritas saya tetap memprioritaskannya ya tetap sebagai guru BK-nya ya Pak, karena kan tupoksi saya sebagai guru BK. Kalau yang lain-lain ya sebisa mungkin juga saya laksanakan dengan tanggung jawab. Tapi kalau memang saya nggak bisa banget, biasanya saya Noel gitu, Noel teman yang lain atau saya biasanya siswa yang bagian tangling. Sebenarnya berkolaborasi dengan siswa. Jadi kan kalau di sekolah ada tim tangling. Nah, ini yang tangling ini yang kadang saya minta untuk ngecekin lingkungan, tapi mereka biasanya hanya khusus untuk bagian taman sama greenhouse. Juga muter Bu? Enggak, mereka hanya untuk pada bagian-bagian. Itu kalau misalnya terkait dengan lingkungan, itu apakah dari sekolah ada kebijakan memang tidak melibatkan siswa secara utuh? Sebenarnya kalau dari sekolah itu enggak, kan memang ada siswa yang ditangling itu ya Pak, ya memang mereka bagian pengembangan lingkungannya. Tapi kalau di sekolah itu tidak kemudian tanggung jawab dilepas penuhkan sama siswa. Tetap karena kan karena kan mereka tugas utamanya kan belajar gitu ya. Jadi kalau misalnya pas mereka lagi jadwalnya ujian misalnya sekarang lagi PAS, berarti kan mereka nggak bisa kita libatkan dalam kegiatan ini. Paling kita libatkannya teman-teman yang di bagian TU yang atau CS cleaning service-nya. Terus ketika ini Bu Lisa tadi sudah ada timeline, kemudian juga ada kolaborasi dengan membagi tugas. Nah, kira-kira
dari hal-hal yang sudah Bu Lisa lakukan berdampak signifikan Bu? Ada sih Pak, jadi minimalnya saya juga mulai rutin gitu ya, teratur, artinya secara misalnya kayak pagi saya berarti kerjanya ini, nanti siang ini, sore saya kerjakan ini gitu, dan itu lebih tertata. Lebih tertata. Ya. Nah, rencana ke depan kira-kira apa yang akan Bu Lisa lakukan, karena sudah punya pengalaman tadi, kolaborasi, bagi tugas, kemudian ada pengaturan jadwal yang sudah sedemikian rupa. Kira-kira rencana ke depan apa Bu untuk mengatasi itu semua? Baik, kalau rencana kedepannya sih kalau yang terkait dengan kalau tupoksi saya sebagai guru BK kan tentu nggak bisa saya limpahkan ke orang lain ya Pak ya, tetap hanya satu ya Bu atau ada berapa Bu? Berapa person? Guru BK ini kami ada 5, tapi satu orang itu mengampu 5 sampai 6 kelas. Kebetulan saya 6 kelas. Ya, 6 kelas kan artinya 6 kali 36. Luar biasa Bu. Iya. Itu kalau semua kalau satu orang buat satu masalah aja kan sudah 180 masalah Pak. Itu berapa lama gitu ya Bu? Iya, jadi makanya kalau untuk BK saya tetap ini ya, mungkin tadi porsinya mungkin saya kurangi Pak, kemudian saya buat skala prioritas misalnya anak-anak yang memang terlihat perlu bantuan segera, maka itu yang akan saya dahulukan. Ya, saya dahulukan jadwalnya ininya. Kalau misalnya yang tidak urgent anaknya selama ini terlihat dalam pengamatan itu baik-baik saja dalam pembelajaran, dalam aktivitas di sekolah, ya berarti mungkin nanti bisa naik dulu. Jadi mungkin saya mengatur prioritas dari siswa mana dulu yang harus harus pendekatan oleh BK-nya. Kemudian kalau untuk lingkungan juga nanti itu kan tetap jadi tugas tambahan saya ya. Jadi nanti juga saya tetap bertanggung jawab di sana, tapi mungkin saya bisa berkolaborasi gitu ya dengan teman-teman yang lain. Kebetulan kemarin itu juga saya ada rencana kan sudah pengen mengajak beberapa rekan guru gitu. Jadi yang selama ini kan saya di koordinator Adiwiyata, saya staf Satpas, koordinator Adiwiyata. Nah itu kalau misalnya bisa itu saya pengen ada timnya gitu. Jadi kalau selama ini kan kalau saya kerja yang lingkungan itu biasanya kan melibatkannya teman-teman CS atau teman-teman yang stafnya Satpas yang bagian di karyakannya gitu ya, bagian di karyakan itu apa ya namanya? Iya, tapi kalau misalnya kemarin tuh saya ada rencana pinginnya tuh ada timnya gitu, biasanya jadi yang misalnya nanti yang bagian tong sampah itu ada sendiri juga teman guru yang bertanggung jawab, untuk yang lingkungannya ada teman guru juga yang bertanggung jawab, greenhouse mungkin juga ada yang jadi kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Saya nggak pusing sendiri nih satu sekolah segede gini kalau saya aja yang ini kalau saya melihat sekolah ini wah luar biasa luas, kemudian pasti ya tadi seperti yang bisa sampaikan pasti butuh pengelolaan yang super ya Bu. Iya, ya kayak kemarin kan kalau pas sedang ada penilaian kan akhirnya kita full gitu ya. Nah kadang yang bikin saya jadi merasa ingin membelah diri kayak gitu Kak. Kalau pas ada penilaian, sedangkan kan kayak lingkungan dan sarana itu kan yang paling kelihatan kan, fisiknya kelihatan. Nah kan kadang kita harus mempercantik di sana, bebenah di sana. Nah itu yang kadang membuat saya akhirnya pengen membelah diri, kayaknya tuh kok saya satu kurang gitu ya, harus ada di sana di sini gitu. Beberapa tempat gitu ya. Iya, nah dalam satu waktu. Iya, tapi kalau saya sedang ketemu permasalahan kayak gitu, biasanya saya ya prioritasnya mana yang duluan gitu ya. Biasanya BK-nya kalau nggak urgent ya nanti gitu akhirnya itu. Jadi mana yang dulu lah Pak pada akhirnya. Ya. Mana yang harus berarti intinya Bu Lisa sudah menemukan jalan keluarnya ya. Dia mulai mengarahkan ke posisi-posisi yang dimana Bu Lisa harus benar-benar ada. Iya. Prinsipnya kan kalau kita capek semua kenapa harus saya capek sendiri? Iya, betul sekali. Nah, terkait dengan itu Bu Lisa, nanti ketika Bu Lisa sudah mempraktekkan itu kemudian atau mungkin akan kira-kira waktunya kapan Bu kalau boleh tahu? Saya kayaknya minggu depan main ketemu sama Bapak Kepala Sekolah lagi ya, untuk menanyakan apakah memungkinkan untuk bisa mengajak beberapa rekan guru kolaborasi itu bisa jadi. Kan kalau ada legal sahnya di atas kertas kan lebih enak itu kan lebih enak lagi. Kemudian mungkin kalau untuk siswa kan saya lebih leluasa ya, nanti dengan anak-anak juga mungkin saya mau bagi tiket juga aja lah ke mereka-nya, nanti saya atur timeline tiket, si A, si B, si C, si D-nya, nanti di bagian mana-mananya. Jadi kan artinya mereka hanya sesekali juga, nggak kemudian setiap hari harus ini, jadi nggak akan
belajarnya mereka gitu di sekolah. Kemudian untuk saya sebagai guru BK juga nanti mungkin tadi saya bisa skala prioritas dulu anak-anak mana yang kemudian didahulukan layanan BK-nya. Wah, luar biasa ya Bu ya. Saya melihat Belisa itu super power ini. Ini saya malah baru nemu insek pas ngobrol sama Bapak loh ini. Kayaknya saya harusnya gini nih. Iya, oke, baik. Jadi Bu Lisa tadi sudah menyampaikan ada solusi, kemudian sudah apa ya Bu, sudah ada target waktunya, sudah Bu Lisa tentukan. Nah, nanti kira-kira sudah dipraktekkan, nanti kemudian apa ya Bu hasilnya pasti dilaporkan ya Bu ya ke atasan gitu ya Bu? Iya. Nah, nanti kita juga bisa diskusikan kembali ya Bu ya, ketika nanti sudah bisa praktekkan, nah ini Pak Heri nanti bisa begini-begini, nanti saya bisa niru Bu ya, kira-kira kedepannya nanti bisa jadi contoh seperti itu. Nah, baik Bu Lisa, kira-kira bagaimana Bu, apakah apa perasaan Ibu setelah kita berdiskusi ini mulai ada, bagaimana bisa didefinisikan? Iya, ini sebenarnya saya merasa sangat senang banget dan ini saya menemukan insek loh Pak beneran. Oh iya ya, kenapa saya nggak ini dari dulu gitu ya, nggak kolaborasi, nggak saya bagi jadwal pikirnya anak-anak. Kenapa saya harus capek sendiri gitu ya? Jadi memang ini sangat bermanfaat. Ini membuat saya jadi oh iya ya saya kan bisa melibatkan teman-teman yang lain. Gitu. Jadi saya senang banget ini menemukan solusi untuk keruwetan saya dalam membagi waktu. Yang BK itu ya serba sibuk dan pasti dengan melihat apa tadi kesibukan Bu Lisa ya sepertinya wow sekali gitu ya. Jadi ya saya sok sibuk itu Pak. Baik Bu Lisa, ya. Saya menikmati sekali ya Pak jadi guru BK. Mantap kok. Ya sekolah teladan itu jadi ya harus mantap luar biasa. Iya. Baik Bu Lisa, ada lagi Bu yang mau disampaikan? Untuk saat ini itu aja dulu Bapak. Ya. Nanti kalau ada lagi yang pengen saya sharing sama Bapak Ya, diskusi boleh. saya nemukan solusi soalnya. Ya, nanti saya bisa calling Bapak lagi. kapan saja. Siap. Ya, oke. Nanti kita atur waktu lagi ketika nanti mungkin Bu Lisa ingin menyampaikan sesuatu. Nanti ya itu Bu, kita diskusi kembali. Menarik loh ini kalau kita apa namanya bisa untuk referensi bagi pihak lain juga. Ini saya diskusi beneran kok sama Bapak. Siap. Siap. Jarang saya soalnya menemukan partner yang maksudnya bisa netral anaknya posisinya itu bukan yang punya solusi sendiri. Iya. Baik Bu Lisa, mungkin itu ya diskusi untuk kita hari ini. Nanti benar ya kita tunggu apa namanya tindak lanjut dari Bu Lisa, nanti bisa disampaikan ke kita juga untuk gambaran dan nanti ya kita bisa berdiskusi lagi Bu lebih lanjut. Begitu Bu Lisa. Oke. Ya, terima kasih sekali Bapak. Sama-sama Bu Lisa. Sudah berkenan meluangkan waktu. Siap. Kapanpun sekaligus untuk pas-pas ya. Siap Bapak. Terima kasih Bu Lisa. Sama-sama. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Bu Tuti. Sudah jadi coaching sama Bu Lisa? Alhamdulillah sudah Bu. Seru sekali Bu. Sudah lancar kan? Alhamdulillah lancar Bu. Yes, alhamdulillah Iya. Pak Heri ya, saya kemarin ikut ya Pak ya. Iya. Sambil sedikit menahan, ini saya menahan tertawa ini. Iya Pak Heri asik sekali kemarin coaching dengan Bu. Kalian topiknya juga ini sih Bu apa namanya menarik. Menarik ya Pak ya. Mungkin di luar kebiasaan kita ya Pak Heri ya. Itu kan sesuatu yang baru bagi saya. Iya. Baik Pak Heri, izin ya saya boleh Bu, silakan. bertanya. Boleh, siap. Bertanya-tanya dengan Pak Heri ya, pasca jenengan coaching ya Pak ya. Baik, menurut Pak Heri ini bagaimana Pak Heri menilai performa jenengan sendiri ketika kemarin coaching Pak Heri? Terima kasih Bu Tuti. Kalau saya hanya menilai tentang performa, insya Allah sudah memenuhi ya Bu. Dalam arti apa yang saya fokuskan sepertinya sudah tercapai. Saya juga mencoba untuk menggali lebih dalam terkait dengan topik-topik yang disampaikan Bu Lisa dan di situ akhirnya juga Bu Lisa bisa ini apa namanya menemukan solusinya sendiri ya Pak ya. Iya. Jadi yang kemarin yang kompetensi yang ingin jenengan kembangkan kan pertanyaan yang berbobot ya mengajukan dan kemarin juga sudah jenengan dan sudah sampai beliaunya menemukan solusinya sendiri gitu ya Pak Jadi ya. tadi ketika beliau menyampaikan saya juga mengejar untuk
mencari bertanya pada hal-hal yang penting. Iya, ya. Artinya kan coaching yang sudah Pak Heri lakukan kan bisa dikatakan ya berhasil ya, gitu ya, sudah sesuai dengan indikator yang kemarin Pak Heri utarakan begitu ya Pak ya. Kemudian Pak Heri mohon maaf ya nanti terkait dengan coaching yang kemarin Pak Heri lakukan, boleh saya menyampaikan beberapa hal ya Pak ya. Ya, dari kemarin yang bisa saya tangkap begitu ya, bisa saya lihat Pak Heri, memang saya sependapat dengan jenengan, saya sudah catat beberapa hal bahwa memang kegiatan coaching yang kemarin kita anggap berhasil gitu ya Pak ya. Nah, pertanyaan yang sudah berbobot juga sudah jenengan tunjukkan kemarin dengan cara jenengan bisa mendampingi Bu Lisa begitu, mendampingi Bu Lisa sampai beliaunya bisa menemukan sendiri apa yang menjadi masalah beliau gitu ya, bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kemarin kalau tidak salah sudah mau berbagi tugas, berbagi peran gitu ya Pak ya, juga bermitra dengan yang lain dan skala prioritas juga mau beliau susun dengan serapi-rapinya dan semua ketugasan bisa berjalan dengan baik gitu ya Pak ya. Kemudian Pak Heri, apakah tadi Koci kemarin Bu Lisa sempat menyampaikan mungkin rencana setelah kegiatan atau sebagai tindak lanjut lah dari kegiatan kemarin? Ya, kemarin Bu Lisa menyampaikan beberapa hal, terutama yang ingin dilaksanakan dan sudah ada target waktu. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang secara spesifik ini segera dilakukan, mulai dari timeline, kemudian kolaborasi, sampai kemudian meminta surat keputusan untuk pelaksanaan ke kepala sekolah. Itu kan menurut saya sudah beliau menemukan jalan keluar, kemudian step by stepnya beliau ini legal format yang ada, dan itu ada kolaborasi yang nyata menurut saya. Ya. Dan kemudian Pak Heri sudah juga janjian bertemu dengan Bu Lisa, mungkin bisa refleksi lebih lanjut dari kegiatan itu ya. Nanti mungkin dari setelah beliau mempraktekkan yang beliau rencanakan, kemudian nanti kita akan bertemu kembali Bu. Nah nanti di situ akan kita refleksi kembali apa yang sudah beliau lakukan. Iya, ya pertemuan setelah tindakan begitu ya Pak ya, untuk melihat seberapa jauh nanti dari Bu Lisa melakukan rencananya begitu ya Pak ya, dan bisa juga dijadikan ini sebagai contoh gitu ya Pak ya untuk yang lain. Nah Pak Heri, sepertinya itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat ini Pak Heri, kalau menurut saya memang coaching yang sudah Pak Heri lakukan sudah bagus sekali, dan mungkin besok juga akan lebih meningkat lagi. Kita belajar bersama, saya juga belajar dari Pak Heri, juga belajar dari Bu Lisa ya, banyak yang saya dapat kemarin dengan ikut dengan coaching gitu Pak Heri. Terima kasih Pak Heri, waktunya nanti ketemu lagi kapan-kapan ya Pak ya. Dalam kondisi tetap sehat, tetap semangat dan tetap beraktivitas seperti ini kita sebagai pendidik ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Heri.